Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran Pencaksilat untuk SMK Negeri 1 Kelari. Oke. Nah, kita berbicara tentang sejarah Pencaksilat. Sejarah Pencaksilat Indonesia sudah sangat lama, namun baru kelihatan dengan jelas ketika berdirinya organisasi Pencaksilat. Sejak saat itu pula nama pencaksilat resmi digunakan, sebelum di daerah Sumatera dikenal sebagai istilah silat. Sedangkan di tanah Jawa kebanyakan dikenal dengan istilah pencaksilat. Pada periode kepemimpinan Edi M. Nalapraya, Indonesia memiliki hasrat untuk mengembangkan pencaksilat ke mancanegara dengan mengambil paksa pembentukan dan pendirian Persekutuan Pencaksilat Antar Bangsa atau Persilat pada tanggal 11 Maret 1980 bersama Singapura, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Keempat negara tersebut akhirnya dinyatakan sebagai negara-negara pendiri Organisasi Pencaksilat Internasional. Upaya pengembangan pencaksilat yang dipelopori Indonesia dan anggota pesilat lainnya sampai saat ini berhasil menambah anggota persilat. Penambahan anggota ini memberikan dampak pada usaha IPSI dan anggota persilat lainnya untuk memasukkan pencaksilat di multi-event tingkat Asia, yaitu seperti Asian Games. Nah, dan dengan membentuk organisasi pencaksilat Asia Pasifik pada bulan Oktober 1999, organisasi pencaksilat di Indonesia yang disebut dengan IPSI atau Ikatan Pencaksilat Indonesia didirikan pada tanggal 18 Mei 1948 di Surakarta. Diprakarsai oleh Mr. Wongsonegoro yang saat itu menjabat sebagai Ketua Pusat Kebudayaan. Pencaksilat. Pencaksilat adalah salah satu cabang olahraga bela diri yang terdapat di Indonesia. Olahraga bela diri pencaksilat adalah warisan nenek moyang bangsa Indonesia, karena pencaksilat lahir di budaya bangsa Indonesia. Maka perkembangannya dipengaruhi oleh watak, selera, dan bakat masyarakat yang ada di daerahnya masing-masing. Selain keadaan masyarakat yang sifatnya faktor alam juga dapat mempengaruhi perkembangan pencaksilat itu sendiri, misalkan keadaan tempat, iklim, keadaan sosial, dan lain sebagainya. Pencaksilat adalah suatu cara bela diri yang menggunakan akal sepenuhnya. Akal yang dimiliki manusia lebih sempurna bila dibandingkan dengan makhluk-makhluk lainnya. Oleh karena itu, tidak mustahil jika manusia dapat menguasai segala macam ilmu di dunia ini. Gerakan dasar pencaksilat. Gerakan dasar pencaksilat adalah suatu gerakan terencana, terarah, terkoordinasi, dan terkendali yang mempunyai 4 aspek satu kesatuan, yaitu aspek mental, spiritual, aspek bela diri, aspek olahraga, dan aspek seni budaya. Dengan demikian, pencaksilat merupakan cabang olahraga yang cukup lengkap untuk dipelajari karena memiliki 4 aspek yang merupakan satu kesatuan utuh dan tidak dapat dipisah-pisahkan. Di sini kita akan mempelajari yang pertama sikap pasang. Sikap pasang yaitu kombinasi sikap kaki dan tangan dengan posisi kuda-kuda atau tanpa kuda-kuda yang diikuti dengan kesiagaan. Mental dan indera secara total ditinjau dari penggunanya. Sikap pasang terdiri atas berikut. Pertama, yang kita harus ketahui
adalah sikap pasang terbuka, seperti gambar yang sedang tangannya berdoa. Itu sikap pasang dengan tangan, dada, lengan tidak melindungi tubuh. Sikap pasang tertutup dengan sikap tangan dan lengan melindungi tubuh. Jadi, di sini juga ada sikap pasang tertutup. Ya, pada sikap pasang terbuka, ada sikap pasang tertutup. Nah, macam-macam sikap pasang. Macam-macam sikap pasang adalah sebagai berikut. Yang pertama, sikap pasang 1. Caranya sebagai berikut. Sikap kuda-kuda, tengah ke belakang, berat badan di tengah dengan posisi kanan dan kiri sejajar. Kenapa posisinya seperti ini, tidak lurus? Karena untuk menahan keseimbangan. Jika lurus, kalian itu tidak jika ada beban yang masuk dari lawan, itu kalian akan terjatuh. Nah, sikap pasang kedua, caranya sebagai berikut. Posisi kaki kuda tengah serong. Nah, jadi ada yang menahan berat badan di tengah-tengah, ada juga yang menyerong. Seperti itu, macam-macam sikap pasang. Oke. Ada juga sikap pasang ketiga, caranya sebagai berikut. Posisi kaki dengan kuda-kuda samping lutut kanan ditekuk dengan kaku kiri lurus. Tangan kanan lurus dengan jari-jari dibuka dan tangan kiri menyilang ke depan tapak dada. Ada juga sikap pasang keempat dengan cara sebagai berikut. Posisi posisi kaki dengan kuda-kuda depan. Tangan yang ada di depan mengepal dan telapak tangan lainnya menyilang depan dada dengan telapak tangan terbuka. Nah, sikap pasang kelima. Nah, itu adalah sikap pasang untuk merespon jika ada posisi tendangan lurus atau tendangan bawah dan kita sigap. Ada juga sikap pasang keenam untuk merespon pukulan atas atau kayu atau misalkan pukulan yang diarahkan ke kepala, itu bisa kita tangkis dengan tarik ke atas ya. Nah, di sini sikap pasang 7. Caranya berikut. Nah, seperti itu. Cara sikap pasang 8. Jadi ini adalah tahapan-tahapan sikap pasang dari 1 sampai 8 ya, sampai 10 tuh. 12. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang pola langkah pencaksilat. Di sini ada yang pertama, kita A1 dan A2. Berhadapan lurus sejajar dengan bahu. Nah, bisa jadi A2 atau A1 itu ditempatkan di D1. Misalkan kita tempatkan A1 di D1. Nah, sikap pasangnya nggak mungkin kita langsung ke A1 C2, nggak mungkin. Jadi kita simpan A1 di C1. Nah, itu mulai kita sudah bisa menahan berat badan. Atau kita ambil B1 dan B2, kuda-kuda tengah. Atau kita ambil C1 dan C4, kuda-kuda silang. Nah, bisa jadi juga kita ambil D1, D2, kuda-kuda lurus. Oke, di sini ada penjelasannya. Oke, kita lanjut. Prinsip-prinsip bela diri pencaksilat. Prinsip-prinsip bela diri pencaksilat adalah seorang pesilat tidak berbuat hal-hal yang dapat mencelakai dirinya sendiri,
tidak memancing kericuhan. Pembelaan diri merupakan prinsip utama dalam pencaksilat, dan tidak mencari musuh. Nah, di sini adalah prinsip-prinsip bela diri ya. Jadi tidak membuat onar, itu yang pasti. Pencaksilat, kalau kita berlatih pencaksilat itu bukan untuk mencari musuh atau berantem untuk menang ya, atau tawuran, itu salah. Ketika kita misalkan ya jatuh dari kursi atau dari meja, kita bisa langsung melakukan sigap roll belakang atau roll depan. Atau ketika ada teman yang bercanda tidak sengaja melempar pulpen, dan itu akan sigap ya, tangan kita cepat menangkap pulpen yang dilemparkan atau ditangkis oleh kita. Nah, jadi belajar pencaksilat itu untuk melatih responsif badan kita terhadap benda yang akan mencelakai tubuh kita. Seperti itu. Nah, sifat-sifat seorang pesilat di sini ya yang harus kita tanamkan dalam pencaksilat, yaitu harus menggunakan kepandaiannya untuk menolong orang lain. Tidak boleh menonjolkan atau sombong ya. Tidak boleh mencari musuh atau mempunyai musuh. Nah, tidak boleh menyerang terlebih dahulu. Nah, jadi di sini sifat-sifat seorang pesilat itu tidak menyombongkan diri. Ketika dia dibully, ketika dia dipukul, dia tidak melawan. Tapi dia maksudnya kabur. Kabur itu dalam artian dia menyelamatkan diri. Tapi jika itu sudah mengancam nyawanya, nah ada peribahasa kalau dari perguruan pencaksilat PSHT itu ngalah, ngaleh, ngamuk ya. Jadi ngalahnya ya mengalah dulu, ngalehnya ya kita pergi. Nah, setelah itu kalau sudah mengancam nyawa kita ya kita mengamuk di situ untuk menyelamatkan diri kita. Mengamuknya pun bukan sembarangan mengamuk, tapi kita mengaplikasikan gerakan-gerakan pencaksilat yang kita pelajari. Misalkan ada tangkisan, ada pukulan, ada tendangan, ada guntingan, ada bantingan, gitu. Oke. Seorang pesilat menghadapi perselisihan. Sikap seorang pesilat saat menghadapi perselisihan. Di sini sikap yang harus dilakukan oleh seorang pesilat dalam menghadapi perselisihan yaitu pantau surut untuk menyerah, tetap berusaha mengelak. Jika terpaksa, baru menangkis. Jika tak sempat menangkis, harus membuang kekuatan lawan dengan mengikuti arah gerakannya. Sehingga jika kena tidak terasa sakit. Tidak boleh adu tenaga, baik jasmaniah maupun tenaga rohaniah dengan kasar. Nah, fungsi pencaksilat. Nah, di sini yang pertama itu untuk seni ya. Jadi pencaksilat itu ditujukan dari sudut seni ya. Harus mempunyai keselarasan, keseimbangan antara wirama, wirasa, wiraga, atau keserasian irama, penyajian teknik dengan penghayatan pada seni pencaksilat. Penekanan dan dominasi dapat diletakkan pada gerak bela diri yang harus diperhalus dan direndahkan dengan tari, dengan mengambil motif-motif bela diri pencaksilat, gerakan tari yang diwarnai gerakan pencaksilat, sekedarnya sebagai situasi saja dengan gerakan perpaduan yang seimbang dan selaras antara tari dan bela diri. Fungsi pencaksilat untuk bela diri. Nah, di sini kita akan berbicara tentang fungsi pencaksilat bela diri. Nah, dengan ciri-ciri umum pencaksilat Indonesia antara lain, pencaksilat mempergunakan seluruh bagian tubuh dari ujung jari tangan, kaki sampai kepala. Pencaksilat dapat dilakukan dengan tangan kosong dan dengan senjata. Pencaksilat tidak memerlukan senjata
tertentu benda apapun yang dapat disajikan senjata, sapu tangan, tas, payung, ikat pinggang, dan sebagainya. Fungsi pencaksilat untuk pendidikan. Nah, di sini yang akan kita pelajari. Hasil akhir dari pengajaran olahraga pencaksilat adalah kemampuan, keterampilan, kemantapan dalam pertahanan dan membela diri terhadap ancaman bahaya dari dalam maupun luar, serta untuk menjamin keselarasan dengan alam dan sekitarnya. Fungsi pencaksilat untuk bela diri. Pencaksilat mempergunakan seluruh bagian anggota tubuh, nah, dari tangan sampai kepala. Oh, ini sudah ya. Oh, kita lanjut. Nah, di sini materi untuk kelas 1 semester 1. Nah, sampai sini. Jadi tugas kalian adalah mempelajari gerakan-gerakan pencaksilat sikap pasang yang tadi sudah sampai 12. Kalian buat videonya, lihat contohnya, nanti juga saya akan upload contoh sikap pasang. Jadi nanti kalian tiru dan kalian kalian ikuti buat videonya, lalu upload di YouTube kalian, terus kirim linknya di tugas, oke? Di Google Classroom linknya. Itu tugasnya untuk kelas 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.